Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zalfa Ayudia dari kelas pagi Akuntansi Keuangan B. Di sini, izinkan saya mempresentasikan hasil tugas saya dengan judul Stakeholder Equity atau ekuitas pemegang saham. Untuk slide selanjutnya, di sini ada pengertian dari ekuitas pemegang saham. Untuk pengertian ekuitas pemegang saham sendiri adalah bagian dari hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Dalam laporan keuangan ini, ekuitas tercermin sebagai ekuitas, aset, dan liabilitas. Dan serta juga ada komponen ekuitasnya dalam PSAK. Di sini ada beberapa macam. Untuk yang pertama, ada modal disetor. Yang kedua ada laba ditahan. Yang ketiga ada komponen ekuitas. Dan yang terakhir ada saham treasury. Dan untuk slide selanjutnya, di sini ada jenis-jenis saham. Di sini ada 2 macam jenis saham. Untuk yang pertama ada saham common stock. Common stock itu sendiri atau saham biasa diartikan adalah residu perseroan yang menanggung risiko terbatas bila terjadi kerugian dan menerima manfaat bila terjadi keuntungan. Saham ini tidak dijamin akan menerima dividen atau pembagian aktiva jika perusahaan dilikuidasi. Tapi pemegang saham biasanya umumnya mengendalikan manajemen perusahaan dan memperoleh bagian laba yang lebih besar jika perusahaannya sukses. Dan untuk jenis saham yang kedua di sini ada saham preferen atau preferred stock. Untuk jenis saham yang berikutnya, untuk penjelasan dari saham preferen ini adalah saham yang memiliki hak khusus tertentu, yaitu memiliki hak prioritas untuk mengeklaim laba. Mereka dijamin akan menerima dividen pada tingkat yang telah ditetapkan sebelum adanya jumlah yang dibayarkan kepada pemegang saham biasa, tidak memiliki hak suara dalam manajemen dan hak dalam memperoleh laba di luar yang ditetapkan. Jadi untuk perbedaan saham preferen dan saham biasa itu tadi, untuk saham biasa itu dijamin menerima dividen, sedangkan preferennya itu tidak menerima dividen. Untuk slide berikutnya, di sini ada pencatatan saham dalam akuntansi. Yang pertama ada penerbitan saham di atas atau di bawah nilai nominal. Untuk diterbitkannya, jika diterbitkan di atas nilai nominal, itu jurnalnya untuk debit di kas, kredit modal saham, dan kredit agio saham. Dan jika diterbitkannya di bawah nilai nominal, debitnya kas dan kreditnya saham dan modal saham. Dan ini untuk yang B ini ada pembelian kembali saham atau treasury stock. Saham dibeli perusahaan dari pasar dicatat sebagai pengurang ekuitas. Jadi kalau ada pertanyaan untuk saham dibeli perusahaan dari pasar itu dicatatnya sebagai pengurang ekuitas. Selanjutnya di sini ada jenis dividen dan tahapan dividen tunai. Ini untuk slide dividen. Yang pertama ini ada di jenis dividennya. Untuk jenisnya ada 3 dividen. Yang pertama dividen tunai atau cash dividen. Yang kedua dividen saham atau stock dividen. Dan yang ketiga di sini ada dividen properti atau properti dividen. Dan yang kedua ada tahapan dividen tunai. Yang pertama,
tanggal deklarasi atau declaration date, dan ada jurnalnya. Untuk jurnalnya ini ada laba ditahan dan utang dividen. Dan yang kedua ada tanggal pencatatan. Jurnalnya ini tidak dicatat, hanya untuk menentukan siapa yang berhak. Dan yang terakhir di sini ada tanggal pembayaran atau payment date. Untuk jurnalnya ada jurnalnya di utang dividen dan kas. Ya, berikutnya di sini ada perseroan. Perseroan itu sendiri dalam akuntansi keuangan, perseroan khususnya perseroan terbatas, merujuk pada hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham. Keunggulan utama dalam perusahaan ini berbentuk perseroan adalah kemudahannya yang menarik dan mengakumulasi sejumlah besar modal. Ya, untuk slide berikutnya di sini ada bentuk perseroan. Ya, bisa dilihat di gambar ini ada stakeholder, chairman and board of director, president and chief executive officer, dan juga di sini ada general counsel and secretary, vice president, dan lain-lain. Berikutnya di sini masih di perseroan. Di sini ada gambar modal perseroan, di mana ada modal perseroan, saham biasa, saham preferen ditambah modal di store. Dan juga di sini juga ada 2 sumber modal perusahaan, laba ditahan atau rumusnya sama dengan aset kurang liability sama dengan equity. Ini di sini untuk penjelasan modal perseroan di slide selanjutnya. Dan juga untuk pengertian modal itu sendiri atau modal perseroannya, yaitu bagian hak pemilik dalam perusahaan atau investasi pemilik. Dan yang kedua merupakan selisih antara aktiva dan kewajiban. Dan juga struktur modal tergantung pada bentuk badan usaha atau proprietorship, partnership atau corporation. Yang terakhir ini modal pada perseroan, yaitu modal saham dan laba ditahan. Lanjut, di sini ada contoh soal. Untuk contoh soal ini, Sinta Corporation menerbitkan 100 lembar saham biasa tanpa nilai nominal. Harga jual 1.100 per lembar rupiah. Selanjutnya di sini ada jawaban untuk soalnya. Untuk informasinya ini, di jumlah saham ada di 100 lembar. Harga jual per lembarnya ini 1.100 rupiah. Tidak memiliki nilai nominal. Untuk perhitungannya, total kas yang diterima itu dikalikan. Jadi harga saham dengan harga jual per lembar ini dikalikan, hasilnya 110.000 rupiah. Karena tidak memiliki nilai nominal, jadi jurnalnya ini kasnya di debit dan saham biasanya ini di kredit. Kas sebanyak 110.000 rupiah dan juga saham biasa di kredit sebanyak 110.000 rupiah. Dan untuk slide terakhir ini ada di kesimpulan. Untuk kesimpulannya, ekuitas pemegang saham adalah bagian hak residual pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam konteks akuntansi keuangan, ekuitas terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama itu ada dari modal saham, agio atau disagio saham, laba ditahan, cadangan, dan saham treasury. Ekuitas ini mencerminkan nilai bersih perusahaan dan sangat penting dalam menilai kesehatan keuangan
seperti struktur modal dan hak kepemilikan dalam sebuah entitas, terutama yang terbentuk perseroan atau PT atau perseroan terbatas tersebut. Transaksi ekuitas dicatat sesuai standar akuntansi seperti PSAK, dan yang penting dalam penyusunan laporan keuangan yaitu yang transparan dan akuntabel. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atas tugas saya di sini untuk mempresentasikan hasil kerja saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam mengerjakan dan mempresentasikan. Mohon maaf. Terima kasih. Saya Zalfa Ayudia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.